Pak Amin sendiri dulunya juga enggak Enggak kerjaan. punya. Awal mulanya kenalan ya gitu, dia ya serabutan gitu. Kok purun jenengan? Kerjanya serabutan. Oh gitu ya. Karena hidup kita satu kampung, satu RT juga. Maka saya kenal Pak Amin. A sampai Z paham lah. Sampai Z. Biasa ngoten Awal nggih. mulanya ya enggak tahu. Tapi sebayang nggih. Sebayang Pak Haji. Umurnya. Enggak sebaya. Terpaut berapa? Tapi dulunya itu kalau ngaji bersamaan. Oh, pernah di musola bareng-bareng. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki mangono apa rek? Dino Senin di mangono apa iki? Saya enggak kenyono-nyono kedatangan tamu yang sangat spesial pada malam hari ini 18 September 2023 hari Senin. Senin apa Bang Pak Enggi? Senin Pon. Senin Pahing. Oh Senin Pahing. Ah Senin Pahing nih ya. Saya 3 kali langsung. Gembrutuk ini bagian syutingnya puyeng nih. Nggih. Barakallah. Amin. Matur nuwun nuwun rawuh panjenengan dalam acara kita monggo diturunkan nggih podcast Asri Asmara Rindu ataupun nggih acara ini dalam mengulik mengenai bagaimana cerita masa-masa lalu dan dalam hidup rumah tangga tentunya ada pasang surut Pak Haji dan lain sebagainya nanti biar menjadi inspirasi pasangan-pasangan muda sehingga mereka bisa menjadikan itibar percontohan lah. Oh ternyata seperti itu. Saat pun ngaten, monggo Pak Kaji memperkenalkan diri. Asmanipun sinten, asli mana, sak menika di mana. Nanti juga Ibu begitu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Haji Suparmin dari Desa Karangmulyo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Asli Karangmulyo Pak Haji. Asli Karangmulyo. Sak menika tinggal di Karangmulyo juga. Bisnisnya banyak rek. Nanti kita korek ya. Apa butuh apa wis ono kabeh kayak gitu ya. Ibu monggo panjenengan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herti. Sri Harti nggih. Dari Karangmulyo juga, Karangmulyo. Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Masya Jawa Allah. Tengah. Pak Enggo Pak Kaji. Masya Allah sampean. Tapi katan aslinya. Oh, Asli katan terus hidupnya kecilnya. Kecilnya di Ikut Karangmulyo. neneknya. Oh. Sekolah SD-nya ikut neneknya. Nenek. Pas nenek lunga diintek Pak Kaji. Mungkin gitu. Pak Haji, sebelum kita sana, Pak Haji, Ya. sebelum dapat ibu, nah, Pak Haji ini mungkin kan punya masa-masa lalu Pak, kesibukan dari sisi pekerjaan maupun dari sisi asmara. Pertanyaan saya itu, pekerjaannya dulu apa, kemudian hingga sekarang terus asmaranya piye ya, monggo Pak Haji, dicoba-coba. Alhamdulillah pekerjaan saya dulu kuli. Pernah Pak Haji? Ya. Serius nih Pak Haji? Serius. Masya Allah. Ya, pokoknya petani ya oke, tukang batu ya oke. Wis tau ngalami sembarangan Pokoknya lah. Semuanya. Kerja di pertokoan oke. Oke. Membuat itu sumur bor di Surabaya pernah oke. Masya Allah. Haji ternyata ngoten Bu. Betul, membuat Sehingga batu-bata. akhirnya terus Membuat batu bata ya oke. batu bata oke. Sampai berlanjut sekarang sebagai pengusaha wira swasta yang sukses Pak Haji. Alhamdulillah. Itu Pak Haji ya ceritanya waktu itu. Sampai kapan itu Pak Haji? Dari umur remaja umur berapa sampai terakhir berapa sehingga ke keluarga. Keluarga mulai mulai tahun 89. 89 iki aku lulus SD Pak Haji. Nggih ya Mas SD. 89. Itu nggih. Oke. 85 masih itu di Karaban kerjanya. Lu pernah di Karaban? Iya pernah. Servis. Masya Allah. Di Karaban itu 5 tahun ya kelihatannya. Dokter TV. Oh iya. Pernah dengar. Servis TV bareng Pak Haji. Pengalaman kau di aneh sampean. Gimana? Otodidak Pak Haji. Lelah kumpul dapat pengetahuan itu. Apa ada sekolah ya Pak Haji? Ya dulu kursus. Oh kursus nggih sempat. Tapi sekarang ya alhamdulillah anak-anak buah saya sudah
waktu itu panggilan ke sana-sana. Mandiri. Mandiri sendiri. Pantesan wingi Nah, moro. sudah ada 10 orangnya. Ono TV ting Klemak ngene sapa cacah tapi kata butan batin Haji. Bu Haji, Ya, siap. pangapunten masyaallah jenengan tak lihat adalah wanita karir Pak Haji, sukses dan Alhamdulillah. sebagainya. Dulu waktu remaja sampai dengan tadi dipungut yang ya, sampai dengan remaja itu mungkin ada cita-cita memang berkarir atau gimana Pak Haji? Sebetulnya enggak cita-cita itu enggak ada sama sekali. Ya dari Pak Amin sendiri dulunya juga enggak Enggak kerjaan. punya. Awal mulanya kenalan ya gitu, dia ya serabutan gitu. Kok purun jenengan? Kerjanya serabutan. Oh gitu ya? Karena hidup kita satu kampung, satu RT juga. Maka saya kenal Pak Amin. A sampai Z Ya, paham A lah. sampai Z. Itu ya. Dari kerjaannya, dari Oh cecek nganu Pak Haji tahu nginde apa? Ya mungkin. Cah cilik, Bu. Biasa ngoten Awal nggih. mulanya ya enggak tahu. Tapi sebayang nggih. Sebayang Pak Haji. Umurnya Ya. Enggak sebaya. Terpaut berapa? Tapi dulunya itu kalau ngaji bersamaan. Oh, pernah di musola bareng-bareng. Oh, musolanya saiki dibangun iku. Enggak, yang Oh, sana. yang jauh. nggih. RT 8. Oh, ada Awal. kisah juga ya. ada kisah. Oh, gitu. Awal mulanya kita bertemu juga enggak punya apa-apa. Dari Bapak juga nol, dari saya juga nol. Kita berusaha sendiri dari nol dan membangun kepercayaan antara suami dan istri. Nah, ini Kita loh. saling kerja keras, ingin mempunyai cita-cita bagaimana setelah nikah kami punya kerjaan. Dan akhirnya merintis dari nol, dari nol, apapun ya yang mau hidup di desa, ya tani dilakukan, kerjaan apapun saya lakukan. Karena intinya kepengen sukses di masa depan. Masya Allah. Enggak Sehingga, kekurangan. Enggak kekurangan Ya, intinya terus itu. sehingga dari awal itu Bapak kan servis elektronik. Ya. Nah, kita buka toko tapi belum punya modal. Kita ya hanya buka servis. Akhirnya punya uang sedikit kita belikan yang baru, elektronik yang baru. Tukar Jadi tambah, tukar tambah itu alhamdulillah Berkembang, terus iya. berkembang. Masya Allah. Berkembang. Terus saya juga tidak hanya elektronik, juga pakaian di pasar juga ada, di rumah juga ada. Nanti kita kulik, sini dol ya wae, tapi Ya. ini belum saatnya. Iya. Nanti ujung-ujung. Gitu ya? Iya, Bu Haji sangat luar biasa dan ini menginspirasi para pasangan muda. Ternyata hidup memang nggak mudah ya. enggak mudah. Ya, Pak Haji, awalnya piye? Tadi kan ketemu itu loh, tuh itu loh, kan ngaji toh, ngaji terus apa piye guyon monggo kisah yang baik-baik itu loh. Itu teman ngaji loh, gitu, teman ngaji. Ya enggak tahu itu Nah, betul Pak Haji. ada rasa gimana Oh, gitu loh. ditubruk nah, langsung. Ada rasa gimana, tapi kisah cinta itu yo mungkin dari dulu dia punya pacar. Sebelum saya itu mungkin dia punya pacar. Orang untuk bener, Bu. Iya, Oh, punya gitu ya? pacar. Itu tetangganya sendiri, tapi dia ndak bilang boleh. kok. Dia bilang baik-baik kok. Saya dulu pernah pacaran sama si A, si B, tapi kan enggak masalah. Itu kan masa lalu. Nggak boleh sama Mungkin ya enggak cocok. Oh, dari sana. Ya apa iki Enggak berarti cocok. lanang-lanang. Nah, karena apa? Dia kan belum Nggak punya punya kerjaan yang pekerjaan. tetap. Mungkin sing orang tua si A itu tadi mungkin Khawatir lah. Khawatir Ya, anakku sok ben dikasih terlantar. makan Iya, apa. iya. Tapi kan Saiki mesti rezeki- getun saiki. Nah, Wah, eta Pak Haji. Saiki wah, reti ya mbok Pak aku. rezeki jodoh kan ada. Tahu orang ini kan, Bu? Tahu. Cemburu enggak ada-ada. Ya enggak. Wah. Kita kan tadi sudah saya katakan dari awal. Di dalam rumah tangga pasti ada cekcok Ya, ada, ya, tapi ya. saling melengkapi lah. Melengkapi, Ada nggih. kekurangan pasti ku ada. Cuma Saling kita mawas dibutuhkan. diri bagaimana membangun keluarga yang sejahtera. Amin. Harus saling Masya percaya Allah. diri. Nggih, nggih. Ya, alhamdulillah sekarang ya sudah membangun sekitar 35 tahun saya dengan Pak Amin. 35 tahun. Alhamdulillah, dan sekarang saya seorang perempuan dan pekerjaan saya banyak sekali, Wes, luar biasa. ora umum iki. Iya, dari bangun tidur mau tidur. Ya. Nek dituruti ndak ada lerenya. Dan banyak direpoti wong akeh. Nah, Nanti kita kulik nanti. alhamdulillah siap. Asmara dulu. Asmara. Nggih. Pak Haji, Pak Haji puber kedua dirung Mbak Yu. Ya sudah nek iki. Betul Pak Haji. Serius nih. Enggak Pak Haji. Enggak masa-masa itu tentu ada Pak Haji. Pangapunten saya ulangi. Hubungan suami istri pasti kan ada kadang pasang surut Pak Haji. Ada ono bucin-bucine itu lho, ono sayang-sayang kadang-kadang yo apa ya ada itu.
pripun Pak Haji? Biar anak-anak muda ini nek pas ngono ya contoh gimana itu mensikapi Pak Haji. Kangge percontohan ben mboten ketek. Karena kula ora iso mani contoh, dilarung kula. Monggo Pak Haji, sampeyan contoh Pak Haji. Oh Haji. Contohnya gimana? Ya, maksudnya pada waktu mungkin ada kan ya kadang-kadang yo sayang, kadang-kadang yo wes gitu loh Pak Haji. Ada rasa kurang gimana gitu kadang-kadang. Gitu. Kalau orang hidup pasti ada kekurangannya, ada kelebihan, itu pasti. Tapi kita hidup sama keluarga itu kan harus saling mengerti kesibukan atau apa jenis kelemahan. Itu gimana caranya kita menyayang suami, kayak gitu ya. Disadari. Kita harus mengerti. Itu tadi kerjanya seharian begini. Kita sayang gimana. Kalau gitu, kalau kita sayang istri kan harus ini gimana ini baru capek, kita harus gimana caranya menghilang capek istri. Enggak, harus dipijit. Gitu aja ya. Berarti sering ngelok pijet iki. Perhatian Ibu. Memang gitu. Masya Allah nggih. Jadi saya itu gimana ya kan. Kasihan kalau istri kecapean kasihan. Itu biasanya pijet itu terus meremen ya. Ya betul, aku tahu yang dia mau itu aku tahu. Oh gitu ya. Iya. Oh kabeh kono hadiah itu Mas. Orang tulus toh Bu? Iya biasa. Ya. Ada karpe iku iku ada tapi ya manusiawi yo. Terus apa njaluk sapa? Begitu ya. Nggih. Terus Mas, mungkin pernah enggak ingin mengalami cemburu atau wah piye toh? Biar ana bisa apa iki pernah enggak Mas? Dalam benak itu nek saat menjabat bahkan enggak pernah saya cemburu malah. Sekali itu enggak pernah. Saya gini, kan ya sudah mengerti semuanya. Batas-batas orang hidup, batas pergaulan sudah. Apalagi kalau ini menjabat ini tidak pernah saya bercemburu. Malah justru ya Mas. Silahkan itu yang penting bisa menjaga harga diri dan kepercayaan. Kepercayaan itu saya gitu. Ya, tapi ya kita harus selalu mendoakan. Yalah. Lahir batin. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing, selalu diberi jalan yang lurus. Itu kan harus itu. Namanya layak kok sayangi tambah nemen. Pemimpin desa kan harus bisa mengayomi masyarakat, bisa memberi contoh. Apalagi kasih sayangnya kan harus selalu dijaga. Kalau sudah pemimpin selalu bertengkar terus gimana? Ya, benar. Nggak bisa untuk contoh masyarakat. Kan kasih sayang kan harus selalu ditunjukkan kepada masyarakat. Itu contoh cara sing apik-apik. Bu Haji jenengan pernah cemburu ya sama Bapak itu? Ya nek rumah tangga ya pasti ada cemburu. Ya? Tapi kan kita lihat-lihat kan, cemburu sama siapa. Oh gitu. Iya. Kowe kok aman ngulek-ngulek TV ae, Pak. Nah, kan gitu. Oh, gitu. Cemburunya ya kok kerja terus gitu ya? turu kok istrinya enggak diperhatikan. Wah, payah kan ya, betul. Wah, aja Pak Haji. Pas keluar malam biasanya dulu kan dia sering malam niku mesti ngaji dulu-dulunya. Tidak ada malam yang terlewatkan sampai dia jam 1, jam 12. Waduh. Ya, ikut cemburunya gitu. Hampir tiap hari. Hampir tiap malam, enggak tiap hari. Tapi kan ngaji apa iya, makanya aku yang menyadari. Tapi kan yo lihat. Suami atau istri kan yang di rumah juga butuh. Butuh ngajeni, Mas. Ngaji yo penting tapi ngajeni. Kan gitu. Sing kalah iki. Tukang syutingnya yang ternyata kalah, Bu. Masya Allah. Karena apa? Karena kalau istri juga tidak meridhoi untuk apa. Begitu juga kalau suami tidak meridhoi untuk apa. Jadi kita saling percaya. Kudu ngerti, Rek. Dikasih kepercayaan jangan sampai disalahgunakan. Jangan egois. Meskipun dengan hal yang positif juga, tapi harus tetap berimbang ngoten nggih, Pak Yu. Luar biasa loh, Mas. Saling percaya. Mas menerima itu, Pak Haji, panjenengan. Menerima saya, sudah menerima. Oh ya, Haji. Mulai pergi kemanapun aja silahkan.
Tapi itu tadi walaupun pernah pergi ke Singapura ya. 5 hari. Saya silakan. Yang penting 5 waktunya jangan di. Jangan sampai lu jenengan. Enggak ikut. Kacau Mas urusan. Kalau dekat-dekat 2 hari, 3 hari ikut ke Bali gitu. Malaysia ya. Ya itu contoh buat anak-anak muda. Anak muda kan sekarang kan dikit-dikit emosi. Dikit mesti cekcok. Itu saling berumah tangga yaitu karena apa? Karena kurang percaya diri sama pasangannya. Betul Pak Yu. Ya boleh kita cekcok. Saya Pasti selama ada. 30 tahun cekcok itu sampai tetangga saya, pembantu saya, anak-anak saya enggak pernah tahu. Saya cekcok atau bertengkar sama suami saya enggak pernah tahu. Enggak ada yang ngerti. Bahkan saya tidur pun tidak pernah berpisah sampai walaupun sekarang. Cekcok. Walaupun itu cekcok saya harus satu ranjang karena saya harus memberi contoh, anak-anak kita. Jangan sampai kita bertengkar suami istri dengan anak. Itu jangan. Tukang syuting berantem. Jangan. Saya RT negeri kabeh, Pak. Saya enggak pernah. Bahkan pembantu saya ibu sama bapak itu loh kok enggak pernah bertengkar, isinya kok sayang-sayang lah. Itu memberi contoh kepada anak-anak kita. Masya Allah. Jangan sampai kita bertengkar pisah ranjang. Oke. Pisah kamar jangan. Awas Ya selamanya. Oke, Pak, betul. Jangan. Tapi saya setuju itu. Ayo. Saya setuju. Jangan. Wah, iya itu. Apapun Kan yang terjadi. enggak boleh lebih 3 hari. Maksud 3 hari, Pak, Iya. tolong jam. Enggak masalah agama kan enggak boleh gitu. Kita cekcok berdebat apapun yang terjadi kalau kita tidur satu ranjang nanti malamnya juga Oh gitu. Tapi kalau tidurnya kepala satu di atas di bawah, iya Bu. enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Tetap Tukang syuting itu loh. enggak bisa. Tetap kita ya kepala di sini ya di sini. Oh gitu ya. Jadi nanti kan gimana ya? Dengan sendirinya itu nanti ada rujuk kembali. Amin. Apapun yang kekurangan wajan, kekurangan suamiku ini, kekurangan istriku ini. Jadi kita bisa menerima. Dan Gusti itu bisa memberikan satu contoh lewat nyamuk loh Bu. Kan tukaran jerat dicokot nyamuk diceblek, bapak kok sayang mbak aku gitu toh. Maksudnya gitu. Alah, bapak-bapak itu loh nak malam minta nak dikasih ngono kelisian sewengi. Saya tidak mungkin ini juga ada. Tapi dosa loh Bu. Loh, lah iya. Pernah juga nggak ngasih? Makanya itu lah. Gini kan sedang cekcok. Tadi malam kan saya sedang cekcok. Oh gitu ya? Iya, tapi kan ada gonduknya ada, Oh. kecewanya ada. Aku tadi dikatain suamiku seperti itu. Rasain kamu. Oh gitu. Dendam ya Pak? Iya, dendam. Awas gue. Tak kancing gitu. Terus gini, kalau dia kepengen sesuatu ya dibilangi dengan baik, jangan gitu ngomongin itu kan saya juga punya hati, apalagi Iya. kamu di ngomongin seperti itu. Sakit hati enggak? Ya sakit hati. Tapi insya Allah setelah dari Asri Asmara Rindu langsung saya mengenai Pak Haji. Tapi tetap ya saya sayang suami saya 100%. Begitu juga itu suami saya. buih cinta Pak Haji, buih cinta. Oh Ya, gitu ya. insya Allah Bu, ya? semoga nanti sampai tua kakek-kakek Amin, nenek-nenek kita seperti ini amin. terus. 35 tahun. Namanya 35 rumah tahun. tangga itu kalau ada cecok sedikit itu kembangnya. Kembang cinta. Kembang Menandakan cinta. kasih sayang itu. Malah nek meneng malah bahaya loh, Mas. Pasti Bahaya. ada. Walaupun sedikit Mas. 1 bulan 2 bulan pasti ada sedikit. Entah dari masalah apa tadi itu mesti ada. Tapi kita harus kan menyadari itu. Betul. Alah betul, Pak bapak Haji. wis Masya Allah. bar, aku udah harus gitu. Ya, Harus di Nggih. Oh Pak Haji ini saya tahu beliau usahanya banyak ya. Nanti bisa diceritakan dari elektronik itu nanti mau diceritakan. Tapi yang mau saya soroti dari sisi saya adalah Bu Haji ini kades loh Pak. Kades dengan kesibukan sampai jam 7 nganti jam 12 mungkin kadang-kadang Bu tanda tangan Bu aja. Pripun Pak panjenengan meminit Nek masalah Diri. kesibukan dia itu mulai habis subuh. habis subuh Nah, itu sudah sibuk. sampai dengan tengah Oh, malam Pak Iya Haji. mau tidur. Masya Allah. Pripun Pak Haji dengan apa ora cemburu dengan iki piye ta kok Tidak. malah Tapi saya itu tadi kalau terlalu sibuknya kan saya bisa melihat sibuknya ini tadi terus apa jenenge di kantor tadi gimana terus gimana. Nah, itu saya kan sudah mengerti berarti orang ini kecapean. memahami Pak Haji. Suami sudah idaman. memahami. Iya. Sudah Titi Wanji ini ketok iki. Iki kok nganu ya sandale kok tekan jero kamar berarti sikile kesel. Itu aja ya.
Oke, Bu Haji. Ya kita saling mengerti lah. Namanya orang rumah tangga. Bu Haji, carane sampean bagi piye kok antara ngurusi rakyat, ngurusi suami, iki ya kudu ngurusi gawean omah rumah tangga? Pripun Bu Haji? Semua pekerjaan kalau dilakukan dengan hati yang ikhlas, Senang. itu pasti apapun yang kita kerjakan dengan happy pasti semua akan tercapai. Masya Allah. Tapi yaitu dengan ikhlas dan hati happy, yang penting suka, senang pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kalau hati kita cocok, senang, happy, itu pasti akan terlaksana semua. Dan delalah berkah, Pak. Nah, berkah, alhamdulillah. delalah anu ya. Walaupun saya sesibuk apapun, tapi saya tidak melupakan tanggung jawab seorang ibu. Dari bangun tidur, tadi sudah diceritakan, saya juga harus jadi ibu rumah tangga. Setelah nanti ibu rumah tangga selesai, kita wajib, karena saya seorang kepala desa, ya harus memenuhi tugas saya ke balai desa. Ya, tetap Melayani warga, masyarakat non-stop dari 24 jam. Nggih, tapi ngeten Mbak Yu, pangapunten nggih. Saya lihat Bapak ini tipe yang jenengan ini koyo tumbuk tutup memang, Pak. Pangapunten lho. Saya siji wis sekarang nyantai tapi perhatian tapi nyantai gitu loh. Iya, makanya itu keharmonisan orang rumah tangga itu, kalau salah satu di antara kita ada yang ribut, yang satu diam. Intinya gitu. Menyadari istriku baru apa artinya mangkel. Sing suami ya harus mengerti. Harus diam itu juga iya. Harus diam. Seandainya aku kok dilokno suamiku, berarti tingkah lakuku atau kurang sek di hatinya, saya ya diam. Jadi kalau dua-duanya cekcok ya ndak akan berhenti. Yang satu diam, yang satu ini. Jadi kita saling memahami biar permasalahan itu tidak larut-larut. Tapi nek kuwi ramadeg-madeg yo. Enggak bisa. Saya dari dulu saya enggak pernah ngomelin suami sampai dia pintar ditinggal pergi. Dia pintar ditinggal pergi daripada kita berkepanjangan didengarkan sama anak, sama pembantu, sama anak-anak yang karyawan di toko, kan enggak enak. Lebih bagus gitu. Kalau enggak srek, dia pergi. Oh tadi ya, terus Pak. Sudah hilang. Tiga ngopi apa ngamen dhewe. Sudah hilang. Oh, itu dia Pak Haji. Iya, Bapak juga gitu nek dia kita ingat ya saya diam saja. Terus kerjaan apalah, yang penting saya tidak diomel-omel pagi gitu. Pokoknya ya saling mengerti kekurangan kita apa. Tahu Coba batas-batasnya, dipahami, tahu batas-batasnya. Tahu batas-batasnya. Jangan sok semena-mena, kok jadi suami kepingin gini, tapi kan tidak melihat sikon istrinya seperti apa, satu hari kerjaannya seperti apa. Sikile mek loro, tangane mek loro. Tidak, suami tidak harus menuntut seorang istri. Istri juga sebaliknya tidak harus menuntut kepada suaminya, kamu harus gini, tidak bisa. Karena kita ya tadi pelayanan 1 hari full. Ini juga mungkin di toko banyak pembeli, mungkin capek. Ya mengerti kekurangan lah, tapi dengan satu syarat, kita berdua harus selalu menjaga keharmonisan. Jangan sampai suami capek, istri menolak. Istri menolak, istri capek, suami menolak. Karena itu adalah. Tapi apa pernah suami nolak? Enggak mungkin. Enggak pernah. Nek kita nolak enggak pernah. Ibarat. Contoh enggak pernah. Biasanya yang menolak ibu-ibu. Rawani. Kan berdosa. Itu ya. Kan berdosa. Oh gitu ya. Nggih, Bu Haji, panjenengan ini tak lihat sok-sok kades yang tegas, Mas. Pak Haji tegas, terus bisa ngomong. Saya bisa melihat itu dari cara beliau berinteraksi dengan pangapunten nggih, dengan perangkat dan juga mungkin dengan teman-teman yang lain. Bawaan atau mungkin pernah belajar apa Bu Haji dari itu? Nah, saya belajar kepemimpinan itu loh. Iya, enggak pernah, cuma kita mengikuti alur saja lah. Mengikuti alur, perangkat ini harus bagaimana cara mengambil hatinya. Warga ini bagaimana cara mengambil hatinya. Walaupun saya seorang pemimpin, saya tidak mau tegas atau berlebih-lebihan kepada perangkat atau warga. Keinginannya apa, kita turuti saja, asalkan di jalur yang benar. Gitu. Jadi saya tidak pernah, walaupun saya seorang pemimpin, saya semena-mena perintah ini. Saya tidak mau. Saya perintah, tapi saya harus melakukan dulu. Memberi contoh. Memberi contoh ya. Memberi contoh. Nah, jangan seorang pemimpin terus semena-mena, kalau
perintah harus dituruti, tidak. Kalau saya tidak. Bisa melihat sikon, Bisa melihat kebutuhan, bagaimana alur. Oh, wargaku ternyata inginnya seperti ini. Oh, perangkatku jebulus inginnya seperti ini. Monggo kita ikuti saja alur itu. Dalam panjenengan menjalankan tugas sebagai ibu negara di Karangmulyo nggih. Kadang-kadang juga sharing dengan Bapak toh. Iya. Pak iki piye dan sebagainya. Walaupun saya seorang ibu kepala desa, Bapak tidak harus Bapak ini selalu mendampingi saya. Sharing, apapun kegiatan saya bercerita. Kadang-kadang kan yo piye Pak iki carane Pak? Iya, betul. Karena apa? Seorang perempuan itu jangkanya lebih panjang dari laki-laki kan gitu. Walaupun saya seorang kepala desa. Jangkanya wong lanang weh ombo. Iya, luwih panjang dari perempuan. Nah, kan gitu. Pokoknya walaupun saya kepala desa, suami saya yang selalu mendampingi saya. Walaupun itu nanti apa, tapi tetap pegangan di saya. Pernah mengalami satu masa wah rumit gini menjadi seorang, pernah enggak gitu Mas? Enggak ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan ya, yuk bisa diatasi lah. Bisa Pak, iki ada masalah gini, kita solusi. Oh, harus dirapatkan sama-sama ini. Nah, kan gitu solusinya bagaimana? Tidak bisa kita berdua memutuskan juga tidak bisa karena berhubungan dengan warga. Kalau masalah lingkungan lingkungan gitu. Betul. Pokoknya intinya ngerseguyup apapun yang terjadi bisa diselesaikan. Pak, ini tadi kan cerita ngiling 5 hari tinggal di Singapura. Jadi kan yo video call apa? Oh, enggak gitu. Sekarang ada sleeping call Enggak. Sleep call. Enggak. Nah, saya ngajari, Pak. Sleep call itu apa to ya? Tidur, Pi. Teman-teman itu tidur, terus ngebel pas temennya sampai tertidur. Nanti bangun pun HP ijek urip. Cah saiki aneh. Ngoten nggih. Enggak. Saya main kegiatan di luar. Malah ucul Pak, lepas kegiatan. Malah lepas, Bu. Karena dia tahu bahwa aku pergi itu membantu tugas. Jadi Bapak berbicara atau telepon ada hal penting saja tidak penting, kalau tidak penting tidak dia gitu. Oh, jangan-jangan nanti dia baru rapat. Oh, jangan-jangan paling ya nek malam mau tidur. Mungkin tengah malam bangunin sudah sholat sudah gitu. Rutinnya Pak. Sekalian ngontrol, Bu. Iya. Gitu. Banyak sebatas itu nggih. Kadang video call sama saya sekamar sama ini Bapak. Lihatin temanku. Aman Pak, aman. Bu Sri aman sama saya. Coba, Bu. Yo cewek. Ya enggak ada. Oh, gitu ya. Bisa, kita sekamar sama perempuan. Ya, luar biasa sampai segitunya ya, Pak ya. Panjenengan menata hubungan kepercayaan itu loh. Iya, sedangkan Bapak aku di sini baru ngapain ya? Terbuka. Sudah ya. Nggih. Mungkin Bapak ada hal-hal dari Bapak dulu, ada hal-hal yang terkait dengan asmara maupun terkait dengan pekerjaan yang mungkin belum sampai atau masih menjadi angan-angan Pak, mungkin ada nggak Pak seperti itu? Aku jadi pengen ini kok, atau itu dalam pekerjaan, dalam bikin asmara, dalam hal asmara, aku jadi pengen ibu ini kok itu Pak, tahu mungkin? Nggak ada. Clear ya Pak ya? Nggak ada. Persis ya, sudah sesuai semua Pak? Iya, sudah. Menerima. Jenengan Bu, waliane Bu? Sama saja. Waduh, menerima pasangan. Buntut tutup mau lho rek. Kita tidak usah mengada-ngada hal-hal yang berkhayal-khayal, enggak usah. Ya apa adanya. Karena itu mungkin jodoh saya seperti itu. Kalau kita melihat ke atas terus, di atas masih ada yang di atas. Di atas langit ada langit. Nah, gitu loh. Ya mohon untuk para pemuda-pemudi seluruh dunia, seluruh Indonesia. Monggolah kalau kita ingin keluarga kita harmonis, saling percaya kepada pasangan kita masing-masing. Saling percaya. Nah, saling percaya. Jadi kita enggak usah saling mencurigakan. Kalau dia saling mencurigakan nanti tertimbul sesuatu. Di pikiran kita sendiri. Dan setan juga dikasih tempat ya gitu. Curigaan ini malah gaya. Kan iya, makan hati ya. Akhirnya hatinya kepangan terus lah. Akhirnya rumah tangga tidak harmonis karena dia rezeki yo macet. Nah, betul. Selalu itu apa? Hatinya itu waduh bojoku manu-manu. Berpikir yang negatif kok. Betul kan positif gitu. Kan ya bagus. Oh, alhamdulillah tak dongakno bojoku lagi ke sana. Oh, suamiku baru kerja. Silakan yang di rumah jangan mudah-mudahan nih sing nom-nom gitu ya tukang syuting tuh. Jangan saling mencurigai karena apa? Kita doakan saja pasangan kita gitu loh. Nggih, luar biasa nggih. Bayu mungkin sebagai ini sudah malam sebagai penutup. Bayu ada pesan dan kesan sama Bapak juga. Ada pesan dan kesan untuk
para muda-mudi yang akan menjalani rumah tangga, yang mau menikah, mencari pasangan menurut saya, maupun pada pasangan yang masih seumur jagung lah, kurang setahun dan sebagainya, seumur jagung. Mungkin ada pesan-pesan Mas, pesan khusus, trik-trik khusus gitu. Itu umur 5 tahun loh. Tadi pasangan yang tadi barusan 5 tahun, nah orang wanita trik piye 5 tahun trik kamu. Itu 35 tahun sudah pantas Mas. Sudah perak, sebentar lagi juga emas ya. Bapak ibu saya Mas. Ya Mas kemarin loh. Mas kita rayakan. Mungkin ada trik-trik Mas untuk mencapai ke titik ini. Ya kalau saya itu gini, orang hidup itu pasti kan ada cekcoknya itu pasti ya. Tapi kalau kita harus saling itu menerimanya gitu, memahami. Kalau situ yang suami itu baru itu tadi ndak enak hatinya, nggak cocok kan, mesti kan gitu Mas. Kita harus itu tadi harus diam dulu. Diam. Jangan situ bicara sini ndak ada habisnya. Wah, ini penting. Itu penting, Mas, ya? Itu kuncinya. Siji ngomong siji meneng. Nah, itu. Siji meneng siji ngomong gitu ya. Andai kan ada masalah. Gitu. Allah. Itu Mas ya. Iku kuncinya Tapi orang enggak pernah. Misalnya saut-sautan dulu Enggak apa? Enggak pernah aku. Enggak pernah sama sekali. Ayo, sapa sing saut-sautan iki? Ayo. Pokoknya wes orang sealim apa kalau ada apa itu ada masalah kok Saut-sautan. saut-sautan bertengkarnya enggak ada habisnya. Ora bar ya Mas. Enggak ada habisnya. Kepala enggak dingin Mas, perut panas. Orang tetangganya mendengar, lingkungan mendengar ya, tapi kalau berapa hari nanti umpamanya keluarga ini sudah rukun tadi, sudah senang-senang, tetangganya masih ngono kemarin kok tukaran sama gitu. Kan gitu mestinya. Nah, banteng piring. Nah, piring dibanting sembarang dibanu. Saya selama 30 tahun bertengkar. Itu kan pasti gitu. Sampai situ. Ya. Kalau bertengkar itu ya saya mohon jangan sampai umpama punya anak ya, anak itu jangan sampai melihat orang tua bertengkar. Terus tetangga jangan sampai mendengar. Itu rahasianya orang hidup, insya Allah bisa langgeng. Ya, langgeng. Terus panjenengan nun sewu itu dari sisi bertengkar, dari sisi mungkin yang lain Mas, dari sisi yang suka, pas seneng ya kamu harus bagaimana itu Mas. Saya tadi nek pas tengkar toh, sikapnya seperti itu. Nek pas seneng Mas, iki kudu ditularno iki. Nek susah kudu piye, nek seneng ya kudu piye apa mumbul-mumbul ngarep omah. Kalau saya baru senang ya biasa aja. Ndak kok terus apa jenenge menggembuk terus ya sudah. Sekedarnya. Seadanya secukupnya. Kalau dilihat orang nanti kan enggak enak. Timbul masalah lagi akan sombong. Keluarga yang seperti itu. Gitu. Seperti gini, orang punya uang seperti tidak punya uang, orang tidak punya uang seperti punya uang. Di sawang wong iki seger terus Mas. Ibarat gue seger terus. Mbak Yu, suami seperti itu Bu. Bagaimana jenengan? Oh, aku selalu enjoy. Sama aja ya. Iya. Waktu berantem tadi bisa. Iya, yang penting aku saling percaya. Nggih. Kepercayaan jangan salah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi pernah enggak misalnya Bapak ono sing nge-share terus dengan Bapak mantanmu ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada sih. Tipenya Bapak ya enggak suka seperti itu. Mungkin karo tipe laki-laki. Oh ya aku berarti. Ya tadi ya ada ya tadi lagi suka suaminya dirangkul-rangkul, dipoto-poto. Oh gitu ya. Posting kan banyak sekarang. Tapi rumah tangganya enggak harmonis juga ada. Itu hanya pengen disanjung orang. Wah, itu keluarganya mesra, keluarganya gini. Aku tapi seperti ya alhamdulillah saya enggak suka seperti itu. Kan ada di rumah cekcok nanti di luar foto digandeng di mana aku enggak suka seperti itu. Ya. Ya hidup apa adanya. Oke, sebagai tambahan biar para pemirsa juga tahu. Ini kan dengar-dengar ya, ini kan sampai guruan sih Yung. Dalam hal ngaji tadi kan kadang-kadang kita yo kerja yo ngaji. Mas, seminggu ping piro Mas? Apanya? Ngaji ke Pak Yai kemana itu pun. Kalau di Pak Yai saya kan satu kali, karena yang lainnya ada ditambah rumah sendiri, di kegiatan di desa, ya, terus saya sendiri kan kegiatan di masyarakat RT9 itu kan keliling saya. Jadi mengikuti alur jamaah
sini Karangmoyo ada ikut saya semen agak. Jadi saya berguling mengikuti masyarakat. Iya iya sekaligus pantauan mantau. Betul gitu. Jadi saya harus mengikuti itu masyarakat. Nggih, luar biasa ya Pak Inggi. Dan sebagai tadi saya sebagai penutup sekarang sekarang ini Pak Kaji dan Ibu, anak muda pergaulannya semakin bebas Mas. Menanggapi itu piye sekarang untuk pesan-pesan juga sekalian lah mumpung jenengan menanggapi itu untuk anak-anak kita, untuk mungkin cucu-cucu kita ya, untuk generasi ke depan seperti apa Bu, untuk membatasi karena zaman sudah berbeda loh Mas sekarang ini HP sembarangan itu gimana paling itu? Bebas itu sekarang adalah HP. Nggih. Elektronik medsos itu yang paling berbahaya itu sekarang HP. Mungkin ada pesan dan kesan toh, berarti kan kudu piye ya. Iya, ya itu tadi ya. Untuk mengatasi kadang kan antara suami dan istri HP itu kan kadang HP-nya suami tidak boleh dipegang istri, Oh gitu ya? HP-nya istri tidak boleh dipegang. Itu tanda-tanda. Ada apakah dengan HP tersebut? Ada ruwet berarti. Pasti ada. Tapi kalau saya, Soponeh, iya. tapi saya sama bapak. Untung aku tidak ora. pernah bahwa HP-ku ya HP-nya, HP saya ya HP-nya. Jadi kita tidak. Terus ngoten Mas? Tidak Terus ngoten? membeda-bedakan. Silakan. Guyu lho ora terus saya tahu. Iya. Leres Mas gitu. Kalau HP saya ini malah ditaruh di toko Nah, sebelah. walaupun saya ya digeletak gini enggak pernah saya kadang kan ada HP-nya istrinya enggak boleh dibuka. Dipas betul lagi, dipas betul. Iya, makanya itu kita ya harus saling bisa menghargai Iya, apapun iya. yang terjadi bahwa kita untuk anak-anak muda ya khususnya jangan sekali-sekali ya kalau kita sudah berumah tangga jangan sekali-sekali kita menyelipkan sesuatu kepada sang pasangan kita masing-masing. Saling terbukalah. Kalau keluarga kamu ingin harmonis, Terbuka saling kalau terbuka sudah keluarga. apapun. Nggih, Nah, nggih, nggih. apapun. Kadang kan ada, mungkin dia mencontoh juga di film-film itu kok. Halo, Beb, gitu. Halo, Beb. Nah, itu bahkan suaminya dengar enggak usah selingkuh-selingkuhan. Itu zaman apa? Ya. Sebagai penutup Pak Kaji dan Bu Kaji, ini ada panggilan sayang khusus untuk pasangan masing-masing Pak Kaji. Nek manggil Ibu no Pak Kaji. Ya, Ibu. Oh gitu. Kalau manggil Bapak? Bapak. Oh gitu ya. Tapi di balik Ibu dan Bapak itu mesti sangat romantisnya Dulu kelihatan. Belum, enggak. Mas. Dulu sebelum saya menjabat kepala desa, saya mengundang Mas. Kang Mas ya. Kang Mas. Saya diundang Gede. adik. Oh gitu ya. Sekarang setelah gitu kan enggak pantas. Nak dilihat dari warga. Ya pantas enggak kalau gitu? Dek siapa? Karena sudah ada jabatan. Nah, gitu loh kan harus Menyesuaikan ya Mas. Oh. Masya Allah, sampai segitunya aja dipikirkan loh. Iya. Sembala yang pantas saya dipikirkan. Enggak pantas. Seandainya masa bapak diundang aku di wargaku, Dek yang siapa ya diundang? Lah nek Bu, oh berarti panggilanku ya iku saya langsung noleh tapi nak Dek yang dipanggil siapa? Itu tukang soto yang undang malah yol. Nah, kita memberi contoh lah. Enggak usah. Begitu ya. Iya. Ini suka bapak ya Nggih, Pak gitu. nggih. Enggak usah Beb sayang ya, ada malah bingung. Ora diombe sih, diunjuk yuk. Iya. Piye to? Monggo diunjuk. Bismillah barakallah. Sebagai penutup, ya. nggih panjenengan monggo mempromosikan. Nah, ini pertama usaha yang ada di rumah Bapak. Ya. Yang kedua adalah ini tadi ada produk spesial. Ya. Khasiatnya apa, kelebihannya apa, nek tuku nang ndi yu, Ya, siap. nek ngebel apa ya iso COD apa. Saya kan sampe gitu, monggo. Ya, Di ke atas Mas. Ya, terima kasih. Yang dari rumah dulu apa ini dulu? Ya, dari rumah dulu Ya, dari rumah awal. dulu Pak Kaji yang promosi, Dari monggo. awal. Ane butuh apa misalnya butuh pacul apa Udah. butuh TV, monggo Pak Haji. Nggih, Pak Udah Haji. kalau enggak usah. Ya. Produk yang terbaru. Jadi gini saya tambahkan, Ya. Pak Kaji ini elektronik bidang beliau, mulai reparasi, jual beli elektronik dan kebutuhan harian ya. Ya. Kamu lihat sendiri itu, Ya, mau semua ada. kulkas, mau apa, monggo. Semua Ke ada ke yoga elektronik. yoga elektronik, tepatnya adalah Jalan Raya Pati. Pati Karam. Tambak Tambak Romo. Romo, Karam. Desa Kilometer. Karangmulya.
Kilometer rolas ya Mas kira-kira ya. Iya, 12-an lah, 12-an kira-kira. Desa Karangmulyo. Karangmulyo. Buka jam berapa sampai jam berapa Pak Haji? 8 8 sampai jam 9 malam. setengah 8 sampai 8. 9 malam. setengah 8. Siap melayani Anda. Siap melayani Silakan, Anda. Anda semua ke yoga elektronik. Iya. Selain Ntar itu dan juga dipasangkan. ada. Lanjut ke produk. Lanjut. Ya, ini monggo Pak Yu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah karena tadi saya sudah disampaikan sama Pak Giarto bahwa seorang perempuan ya Pak, Iya. dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Saya punya kesibukan, Iya. yaitu saya punya toko elektronik, Ya. punya toko baju, dan Iya. alhamdulillah saya diketemukan dengan produk ini. Masya Nah, karena apa? Ya, Yu, ini produk home industry buatan sendiri atau gimana Nah sebenarnya? ini saya kemas sendiri, tapi produknya Oh. tidak dari Indonesia, tidak. Ini produk dari luar negeri. Dari luar Los Angeles, Amerika produk Masya ini. Allah. Karena apa? Kok saya sampai bisa berjualan ya Hmm. produk dengan produk ini? Karena saya dulu punya riwayat ya. Saya obesitas 87 kilo dulu saya. Podo aku saiki Mas. 87 kilo dan itu saya punya riwayat kolesterol, asam urat. Sampai saya tidak bisa berjalan. Dan di persendian ini saya Kalau sudah dinyatakan saya pengakuan. 89 kilo. 89 ya Mas. 89 ya. Nah, saya divonis Pak Dokter pengapuran harus dioperasi. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan produk ini. Ini adalah pengganti sarapan atau bisa mengurangi nasi. Ini bagus yang untuk mungkin Itu dari dari alami dari Oh ya, nabati ini apa? herbal. Ini Oh, herbal ya. Ya, yang dibuat dari kedelai, saripati kedelai. Saripati. Iya, dari saripati kedelai berfungsi untuk membenahi sel-sel kita. Karena sel kita itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku itu nek dihitung ada 100 sel triliun dalam tubuh kita. Nah, kenapa? Kadang ada orang di usia masih muda, dia sudah merasakan badannya sakit, mungkin dari asam urat, kolesterol, gula, tensi itu tinggi. Karena Iya, apa? iya. Dia tidak mengontrol Iya, pola iya. makannya. Maka dari itu sehat dimulai dari kita sendiri. Ya, ya, ya. Nah, produk inilah yang bisa untuk mengontrol kebutuhan sel tubuh kita itu sudah ada di sini. Kalau minum ini Ya. mungkin rasanya apa gimana ya? Apa kenyang apa kurang Iya, makan karena tuh? ini ya fungsinya satu untuk mengurangi nasi. Jadi jenengan kalau tidak Orang lemes ya, orang lemes tidak ya? lemes tidak. Oh. Karena ini yang dibuat dari saripati kedelai tadi. Ya nek jenengan nasi kan biasanya nek setelah makan nasi kenyang. Ya, Cuma ya. kan sebentar lagi kita lapar. Iya, Tapi ini enggak. Kenyangnya tahan lama. Karena sarapan yang betul harus memenuhi 4 konsep. 4 konsep sarapan sehat. Sarapan yang bagus adalah satu menghasilkan tenaga. Ya. Nah, bersarapan jangan lemes, jangan ngantuk. Fungsinya itu. Biasanya bar madu ngantuk. Iya ya, Mas? makanya itu Oh, ya? biasanya sarapannya nasi kan habis sarapan dia ngantuk. Bar Iya, ngantuk cari cemilan yang lain. Nah, itu sudah roto-roto. Tapi nek sik ini ndak. Kenyangnya tahan lama, Ya. landai, menghasilkan tenaga. Yang kedua adalah menghasilkan air. Nah, kadar air harus tercukupi. Karena tubuh kita 60%-nya terdiri dari air. Kalau kekurangan air kita bisa hidrasi. Nah, contoh nggih dehidrasi, contoh kulit keriput. Kering ya. Iya, kering, wajah kusem, rambut gampang rontok. Persendian-persendian kita kaku. Kadang Ya, ada ya, yang kebab atau geringingan cara Jawa. Nah, karena apa? Karena dia kurang minum. Oh, Masya Allah. Terus yang ketiga, itu harus kadar air gulanya normal, stabil. Kadar gula, ya kadar gulanya harus stabil, harus landai. Jangan langsung naik terus turun lagi. Terus yang 4, yang paling penting ini memenuhi kebutuhan 100 sel triliun dalam tubuh kita. Contoh, tubuh kita ini ada beberapa sel yang membutuhkan makanan. Kalau kita hanya makan nasi, makan buah itu belum tercukupi. Tidak masuk ya. Iya, belum tercukupi. Karena belum mencapai 100 sel triliun tubuh kita gitu. Tapi insya Allah kalau dengan nutrisi ini alhamdulillah nanti dari pucuk rambut sampai pucuk kuku itu terpenuhi. Nah, terus untuk yang punya mungkin dari kolesterol, asam urat ini ada. Ini namanya teh penurun lemak. Teh ya. Iya, Oh, teh. teh penurun lemak. Teh penurun lemak. Jadi untuk khususnya yang
obesitas, baik itu Buncit-buncit niki ya? iya, Oh. perut buncit itu walaupun Aku sih bapak-bapak, ibu-ibu ndak itu aku percaya banyak. banyak. Heeh. Wah, Banyak. pengalaman ya gara-gara bapak. Ini harus dihancurkan dengan teh peluntur lemak. Siap. Ini karena apa ini? Cara minumnya yuk. Oh, cara minumnya. Ya tadi saya Setiap sudah saat atau sehari berapa setiap saat enggak apa-apa. Kita tergantung pengennya turunnya lemak itu cepat atau landai atau sedang. Nah, gitu. Tinggal kita nanti mengatur pola makan. Pola makan yang betul. Hidup yang penting itu air. Jangan air yang paling penting. Paling penting, sangat penting. Sangat luar biasa ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Ada apa enggak, Pak? Enggak ada. Ada. Nah, Lagi ada sama. ada. Ya. Nah, ini nanti ada yang mau konsumsi atau kan bisa japri saya. Saya ownernya. Saya pembimbing Langsung pola pemilih. makan. Iya. Iki kok aku ya bisa langganan japri, bisa Kalau COD, sudah bisa. minum ini itu Oh, luar biasa. Oh gitu ya. Luar biasa. terus keputihan. Tak jajal langsung ini. Keputihan ya Ini bisa ini sembuh. khusus saya bawakan buat Bapak. Jadi dan karo bapak-bapak ya Kang Mas kalau ibunya keputihan kan sepati enggak nyaman. Enggak enak. Nggih, bener. Kalau kepingin Bersih. pasangan kita harmonis harus minum ini biar keputihannya biar selesai. pokoknya luar dalam. Minumnya bisa bareng Bebas gantian opo. bebas walaupun Bebas. orang Kalau punya sakit apa kalau dikasih apa itu ya minumnya bebas. Nggih, bisa gitu. Sangat luar biasa ya, terima kasih. Sangat luar biasa. Cukup Bayu proposisinya. Cukup, Cukup ya. alhamdulillah. Terus di badan itu ringan. Enteng. Enteng, Pak. Karena lemak-lemak luntur sama kayu. Di badan itu enak. Ya, kita buktikan langsung Semangat Iya, lagi. siap. Oh, ini khusus buat Bapak dan Ibu. Patrun. Oke. Demikian ya para pemirsa S3 TV, YouTube channel Karapan Jawa Tengah dalam program kita Asri. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, tokoh-tokoh ya, beliau sudah 35 tahun mengarungi mahligai rumah tangga dengan sukses dan kita doakan supaya langgeng Amin. sampai cara wong Jawa nenek Kakek nenek. itu sampai ya mencontoh lah Nabi Adam, Siti Hawa gitu ya Pak. Itu mudah-mudahan seperti itu dan bisa memberikan suri tauladan lah dan bimbingan bagi generasi-generasi muda. Kalau yang mau produk monggo langsung ke Bu. Silahkan, jangan lupa nomor HP saya dicatat ya. Ya, oke, nomor HP. Ya, nama saya Sri Harti. Ya. Dengan HP Ya. 085 Ya. 225 Ya. 480 Ya. 912. Ulangi, Bu. Ya. 085 225 480 912. Oke, luar biasa. Jangan lupa. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Sehat selalu. Sehat selalu. Panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih, Bu. Ada salah-salah kata, ada guyon-guyonan Bapak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang penting sedulur dan selawase. Ngoten nggih. Dan sebagai salam hormat kita podcast Asri Asmara Rindu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, Bu. wabarakatuh. Weh.